Hai Gigabytes, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Inga. Oke guys, jadi hari ini kita berdua mau bahas lagi nih tentang Big Four. Ya. Nah, mungkin kalau kalian belum nonton, jadi kita beberapa hari yang lalu bikin video tentang Big Four. Kalian bisa nonton di sini. Dan sekarang kita mau mengupas lebih dalam tentang perjalanan karirnya Inga di sana. Ya, lebih spesifiknya sih kayak tentang apa aja sih yang aku lakukan di kerjaanku ini, terus ups and downs-nya, dan day to day jobnya tuh aku ngapain sih di divisi aku ini. Yes, dan tanpa berlama-lama, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi karena banyak banget nih kemarin yang nanyain, Kak bikin lagi dong video yang lebih dalam tentang Big Four, terus overall job desk-nya Inga itu di sana kayak gimana. Jadi hari ini kita mau bikin video ini hanya untuk kalian, dan semoga harapannya setelah kalian nonton video ini kalian jadi bisa lebih kebayang sih Inga itu kerjanya ngapain aja nih sehari-hari di Big Four, apalagi di posisinya dia. Dan mungkin kalau kalian ada yang ilmu ekonomi juga jurusannya pas kuliah, kan jadi tertarik juga nih buat masuk ke sana. Jadi kamu mungkin boleh refresh dikit kali ya, kamu di bagian apa, divisi apa, kerja di mana? Kerja di mana pasti kerjanya di Big Four ya, karena video ini video Big Four. Aku itu di bagian Clients and Industries, yang dimana masuk ke dalam grupnya Clients and Markets. Dan mungkin dalam bahasa in general adalah Business Intelligence. Jadi kerjaan aku itu yang berkaitan sama data guys. Jadi aku kerja itu meng-collect, men-transform, dan juga nge-modeling data. Dari raw data aku ubah ke satu platform namanya tuh Power BI untuk mendapatkan insight yang bisa aku present dan juga support business decision making gitu. Kamu pergi sih Gi? I can't relate guys. Panjang banget ya aku ngomongnya. Intinya guys, kerjaan aku ini untuk nge-support company aku untuk mendapatkan sebuah insight dari data untuk strategi perusahaan ke depannya. Oke, jadi pekerjaan seorang BI di Big Four itu sebenarnya ngapain aja sih job desk-nya secara garis besar? Kan tadi kan aku udah sebutin core job-nya ya, yaitu untuk meng-collect, transform, dan analyze data kan. Nah, selain itu tuh di perusahaan aku tuh kayak ada semacam 3 pilar gede. Ada pilar industri, pilar bisnis, sama pilar satu lagi tuh business development. Nah, tugas aku itu yang biasanya ngebantu untuk ngurusin revenue-nya 3 pilar ini gitu. Jadi yang kayak intinya tuh jadi apa ya, memonitor apakah mereka tuh achieve target atau enggak kayak gitu. Iya, jadi kayak tiap bulan pasti ada meeting progress sama masing-masing pilar ini gitu. Kalau di pekerjaan lain itu ini bisa masuk ke dalam forecasting, planning, budgeting tim gitu sih kalau di startup ya yang aku lihat. Atau paling kalau di startup itu pekerjaanku ini bisa masuk ke mana ya? Nama lainnya tuh demand planning ya, demand planning. Ini kalau di perusahaan lain ya, tempatku yang sekarang gitu. Jadi tadi kan kamu bilang tuh kamu suka kayak ngeliatin review atau performance tiap departemen ya berarti. Nah, berarti kamu itu kerjanya cross functionnya itu kayak kuat banget dong. Kayak dari departemen yang pertama ke yang lain gitu. Iya, jadi kan karena aku itu masuknya ke grup internal kan guys. Jadi aku kayak konsultan internal gitu, bukan konsultan yang nyari klien atau ya pokoknya bukan konsultan yang berkaitan sama external parties, tapi aku yang internal parties. Jadi most of the time tuh emang kerjaan aku pasti mau nggak mau cross function sih, cross collaboration sama dari berbagai lini perusahaan, dari mulai si manajemen sampai bahkan divisi-divisi yang istilahnya yang timnya kecil pun juga aku bantu gitu. Zamannya kolaborasi guys. Oke, next question yaitu adalah gimana sih kalau daily life kamu nih sebagai seorang BI di kantor? Biasanya aku masuk kantor itu jam 8:30 pagi. Jadi aku sekitar jam 8:30 pagi itu udah di kantor. Terus sampai kantor bikin kopi pastinya. Biasa tuh aku kayak bikin di pantry gitu sama bapak-bapak OB, terus kayak sempet ngobrol. Oke, nggak penting. Terus bikin kopi, terus
buka laptop, ngecekin ada request atau ada kerjaan apa sih hari ini gitu. Biasanya kalau pagi sih masih belum terlalu banyak ya. Terus ya udah aku coba mulai ngelisin kan kayak hari ini gue mesti ngerjain apa ya. Coba dilisin dari yang kayak paling urgent sampai yang paling nggak urgent. Terus kalau udah ngerjain terus istirahat kan, jam 12 istirahat, terus jam 1 masuk lagi. Terus karena kan tadi aku bilang kalau aku itu yang bantu untuk ngemonitor progres dari masing-masing tim kan. Jadi biasanya aku kalau siang, sebenarnya pagi juga bisa sih, pagi atau siang tuh biasanya dipenuhi sama meeting-meeting. Jadi aku bisa kayak dari jam makan siang sampai sore tuh dari meeting A pindah ke ruangan untuk meeting B gitu. Ya udah kayak gitu sih sampai sore. Jadi sama ya kayak pekerja-pekerja lain gitu ya, paling meeting terus kayak ngecek-ngecekin email, balas-balasin kayak gitu ya. Iya, dan mungkin kalian kayak wondering, terus kayak bagian bersihin datanya di mana atau kayak bagian buat bikin dashboardnya tuh di mana. Nah, itu nggak tiap hari guys. Maksudnya aku biasa tuh bikin dashboard tuh, ini ceritanya kita asumsinya kita ngebahas daily lifeku ini di akhir bulan ya. Kalau misalnya di awal bulan tuh biasanya aku udah mulai banyak sih mainan data, karena kan data baru tuh baru keluar di awal bulan kan. Jadi biasanya ya udah bersihin terus dipindahin ke Power BI, terus mulai deh tuh nge-visualisasi, nge-cari insight dan kawan-kawan. Menarik nggak guys? Kayaknya berat deh. Iya, masih jarang tahu BTW yang pakai Power BI dan juga Business Intelligence. Oke, kalau gitu kita lanjut ke next question. Oke, berarti tadi kan kamu bilang kalau kamu itu biasanya peaknya akhir bulan kan. Nah, itu tuh berarti maksudnya sepeak apa sih? Apakah kamu bisa kayak lemburnya tuh udah kayak parah banget, atau mungkin kamu dalam satu minggu itu tuh malah nggak ada full meeting karena kamu udah ngeblocking time untuk kayak bikin dashboard, narik-narikin data segala macam. Nggak akhir bulan, aku tuh sibuknya awal bulan, awal sama belasan, sama minggu kedua lah biasanya. Kalau biasanya akhir bulan tuh malah yang nggak terlalu sibuk sih kalau aku. Tiap quarter tuh di perusahaan aku itu ada kayak semacam high management meeting gitu deh gitu. Dan yang bikin presentasinya kebetulan itu tim aku. Jadi biasanya tiap quarter tuh kita sibuk nyiapin buat meeting ini sih gitu. Dan kan tadi aku bilang kan emang ada beberapa kali lembur, cuman gak sering. Dan yang aku lembur sampai jam 2 sampai jam 3 pagi pun juga ada. Tapi itu karena pertama nyiapin buat meeting ini, dan yang kedua tuh karena di tempat aku tuh kan salah satu job desk yang lainnya itu adalah ngurusin CRM system, Customer Relationship Management. Mungkin kalau kalian yang orang marketing, yang digital marketing biasanya pakai ini. Nah, kebetulan aku yang dapet nih. Jadi ya udah aku urusin. Dan karena apa ya, kayak intinya tuh si sistem ini tuh lagi kita develop dan harus tektokan sama orang luar, orang UK, orang Singapura dan segala macamnya. Kita meetingnya tuh bisa jam 8 pagi, jam 7 pagi gitu. Dan kayak banyak banget, there's a lot of things that we need to do gitu loh untuk intinya kayak ngeintegrasiin sistem ini gitu. Jadi biasanya ya lembur ada, cuman nggak selalu tergantung tugas-tugasnya gitu. Tim aku itu jujur guys, walaupun di KAP tapi nggak kayak anak audit. Kan kalau audit tuh pasti banyak banget ya kerjaannya. Bahkan aku nggak tahu kerja mereka ngapain aja, cuman aku tahu pasti banyak banget dan bisa tiap hari lembur. Cuman tim aku nggak tiap hari lembur. Tim aku alhamdulillah ada work life balance. Tapi kayaknya tuh emang kalau menurut aku setiap pekerjaan pasti akan ada the peak moment yang kayak mereka tuh bakal ya kerjanya akan lebih keras daripada biasanya gitu, karena ya mungkin satu minggu itu emang lagi closing. Pasti ada sih di semua pekerjaan, nggak cuman audit atau nggak cuman kerjaan kamu doang sih, benar. Pasti semua ada lembur nggak lemburnya. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti kan pas awal bulan itu kamu sibuk karena kamu harus presentasi performance dari tiap departemen itu kan. Berarti tuh apakah kamu yang benar-benar presentasi dari misalkan awal sampai akhir, mungkin bagi dua juga sama tim kamu, dan berarti kamu juga harus tahu nih kayak insight dan analisa tiap performance dari departemennya itu kenapa bisa achieve sekian. Oke, jadi yang biasa presentasi itu adalah senior aku. Jadi tim aku tuh ada 2 orang guys, ada seniorku dan juga ada aku. Nah biasanya tiap kita sebelum
mulai meeting tuh biasa senior aku dia kayak nampilin dashboardnya dulu, terus ya udah dia kayak mulai presentasi kayak ini bulan ini achievement kita segini, kalau dibanding bulan lalu mungkin naik atau mungkin turun gitu. Yang paling tinggi contributionnya tuh berasal dari industri apa atau kayak dari project apa gitu-gitu. Itu biasa senior aku. Tapi aku boleh banget kalau presentasi juga. Aku pernah beberapa kali presentasi, tapi yang most of the time senior aku yang presentasi gitu kan. Jadi kayak sebelum kita presentasi pun biasanya suka kayak nyari-nyari sendiri dulu loh. Kayak aku juga nyari-nyari, terus dia juga nyari-nyari, terus baru nanti kita regroup tuh kayak Kak, BTW dapet insight nih Kak, kalau ternyata bulan ini turun karena bla 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 atau apa kayak gitu-gitu sih. Iya. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi ada hal menarik lagi nih yang tadi aku dengar. Kan kamu bilang kalau kamu itu sering bikin dashboard di aplikasi ya, namanya Power BI. Tools BI namanya BI Tool. Oke. Power BI. Kira-kira kalau misalkan nih ada orang pengen coba daftar BI juga mungkin di tempat lain, apakah mereka emang harus bisa menguasai tool itu atau kamu tuh sebenarnya bisa belajar sendiri? Jadi kayak learning by doing pas udah masuk ke BI. Menurut aku tergantung perusahaannya sih. Maksudnya ceritanya dia mau daftar BI di startup. Ini sepengetahuan aku ya. Kalau BI di startup itu selain kamu udah harus bisa menguasai BI toolnya, mereka juga nge-require kamu untuk bisa memakai R atau enggak Python atau SQL, apa ya bilangnya, programming language. Nah, kayak SQL, Python, R gitu. Pasti yang temen-temen yang IT atau yang emang BI enthusiast pasti ngerti. Ya, mereka tuh ngeharusin kamu tuh untuk bisa programming language gitu. Jadi sebenarnya tergantung sih, Gi. Dan kalau kamu nanya, sebenarnya bisa nggak sih learning by doing? That's me. Jujur, tapi pas aku pertama kali masuk aku nggak ngerti apa-apa kan. Bahkan kamu belum bisa itu kan, kayak kamu juga baru tahu Power BI itu pas udah di sana. Iya. Sebenarnya ini juga ini sih menarik sih. Ternyata tuh ada beberapa temen kita yang komen kayak, Kak, kok bisa masuk BI sih kalau nggak ngerti Power BI gitu kan. Nah, ini kebetulan banget sih guys, karena waktu itu kebetulan tim aku itu baru di develop, jadi emang bener masih baru banget, kayak masih baru, kayaknya baru berapa tahun gitu, jadi masih apa ya, orangnya juga sedikit kan, jadi dan Power BI pas zaman itu nggak setenar sekarang, walaupun sekarang tuh masih nggak setenar itu, tapi intinya masih belum terlalu terkenal deh Power BI gitu, jadi ya udah deh, emang yang waktu itu dicari juga yang lebih ke kayaknya yang lebih ke ini deh, pola pikir dan nggak tahu sih aku personality ya mungkin gitu. Tapi untuk menjawab tadi learning by doing bisa, kalau ada kemauan pasti bisa. Oke. Kalau gitu ke next question. Oke, pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya itu Power BI dia tuh fungsinya apa sih? Maksudnya kenapa sih kita butuh memakai aplikasi atau platform Power BI tersebut? Dan satu lagi, dan kamu bilang kan tadi kamu pekerjaannya adalah cleansing data. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cleansing data? Dari yang cleansing data dulu kali ya. Jadi kalau cleansing data maksudnya kamu kan orang marketing ya. Cara kamu dapat data customer nih, customer A, B, C, D. Terus ceritanya si customer A alamat dia beli produk kamu kan nih, terus dia alamatnya itu di Jalan Merpati, Jalan Merpati. Ceritanya tuh kayak berantakan gitu loh tulisannya. Kayak JLN titik Merpati 1 nomor 2 gitu. Terus bawahnya lagi customer B, dia rumahnya di jalan Perkutut gitu. Jadinya tapi dia nulisnya tuh kayak jalannya tuh JALAN Perkutut bla 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 bla. Itu kan sebenarnya kan berantakan banget ya. Maksudnya kamu tuh pengen si kolom alamat ini tuh jalannya tuh semuanya jadi JLN atau jalan jadi kayak seragam semua. Nah, yang dimaksud dengan cleansing data salah satunya itu kayak intinya tuh merapikan data-data tuh menjadi rapi. Iya, kayak organize data biar jadi sama semua. Iya, gitu biar sih sebenarnya. Bisa di pivot kan. Iya, aku bingung sih jelasin yang pakai bahasa yang super simpelnya gimana, tapi
intinya sih gitu sih. Iya. Oh terus tadi kenapa harus pakai BI tool ini ya? Kamu bayangin lagi, kamu orang marketing kan? Kamu punya banyak banget data dari data penjualan bulan ini dari kota A, kota B, kota C. Semua tuh dalam satu Excel tapi beda-beda sheet. Nah, terus gimana caranya kamu bisa langsung dapet insight ngeliat penjualan paling besar tuh di kota apa? Aku tanya dulu ke kamu. Kalau aku Di pivot, terus gabungin semuanya. Terus lihat aja yang paling tinggi yang mana kota A, B, C, D. Ya, nah itu kan. Terus kamu bayangin lagi kalau kamu bayangin satu buah kanvas. Terus bayangin kalau kamu bisa langsung ngeliat ternyata paling besar tuh dari kota A ya. Kamu langsung bisa ngeliat kayak dari chart gitu loh, kayak lebih enak. Dan kalau misalnya kamu klik ceritanya ini bulan apa sih? Bulan Juni gitu. Kamu klik bulan Juni, terus nanti langsung ke ini semua nih, ke filter kayak oh bulan Juni itu paling banyak dari kota C, dari ya, dan paling banyak ternyata produknya kejual tuh dari produk BC gitu. Kayak apa ya, mata kamu tuh lebih, ini fun fact ya guys, mata kita itu pasti lebih bisa menangkap sesuatu yang sifatnya tuh lebih ini sih, yang lebih apa, visualize gitu dibandingkan kamu harus kayak gabungin semua data jadi satu terus kamu pivot semuanya ngelihat gitu. Aku nangkep, berarti lebih gampang dicerna gitu. Berarti sebenarnya manfaatnya si Power BI adalah agar mempermudah kita dalam membaca data, karena data itu tuh akan tertranslate sebagai visualisasi yang memudahkan orang untuk membacanya, intinya gitu kan? Iya, makasih udah ditranslate loh. Oke, next question. Sebenarnya ini masih berhubungan dengan Power BI sih. Jadi sebenarnya selain Power BI itu kita bisa pakai apa lagi ya? Dan apakah aplikasi-aplikasi ini hanya bisa digunakan under the corporate atau sebenarnya sebagai personal use tuh kita bisa gunain juga? Misalkan buat bisnis online kita atau mungkin kayak bisnis kecil-kecilan. Bisa ini bisa dipakai sama semuanya, nggak cuman yang dibeli. Maksudnya mereka nggak jual ke perusahaan doang, mereka jual ke individual juga. Jadi kayak dijual bebas gitu ya? Dijual bebas, iya. Jadi kalau kamu mau pakai juga bisa, tapi kan bayar. Nah, bayarnya yang agak mahal sih guys. Berapa? Kalau buat apa sih namanya, buat dapetin aplikasinya tuh agak mahal sih. Ntar kalian bisa cek sendiri. Ini bukan promosi. BTW nggak cuma Power BI doang, nama BI tool yang lain tuh ada namanya Tableau. Pasti kalian ini udah lebih familiar sih, dan kalau startup, terus tahu aku lagi tuh mereka pakainya Tableau sih. Karena dan kayaknya kebanyakan perusahaan juga makanya Tableau instead of Power BI gitu. Terus selain itu juga ada namanya ClickSense. Apa namanya? ClickSense. Iya. Sebenarnya tuh masih banyak banget guys, tapi aku nggak hafal juga sih. Yang aku tahu cuma itu doang. Dan kalau di tempat aku pakai Power BI karena kan Power BI itu dari Microsoft, dan biar terintegrate gitu loh, karena kita pakai Microsoft jadi terintegrate satu sama lain. Oke, aku baru tahu sih Power BI itu dari Microsoft. Oke, kalau gitu ke next question. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah kira-kira ups and downs kamu di pekerjaan kamu tuh apa aja? Dari ups-nya dulu ya. Kalau ups-nya kan karena aku tuh berhubungan sama semua lini bisnis, jadinya pasti selalu dapat insight baru. Apalagi kalau misalnya udah masuk ke meeting-meeting sama partner, sama si level. Jadi selalu aja dapat insight baru, dan itu benar-benar hal yang gak aku pikirin loh, kayak oh iya bener juga ya, kayak aku bisa sampai ngomong kayak gitu di dalam hati. Terus selain dapat insight baru juga bisa ngobrol langsung kan sama mereka. Itu kan masa aku hanyalah associate bisa langsung ngobrol gitu, kayak nggak tahu sih, gitu menurut aku adalah salah satu ups yang aku rasakan ya. Dan juga bisa mungkin kalau misalnya aku ada pertanyaan-pertanyaan kan bisa langsung nanya langsung ke mereka. Dan nggak cuman itu aja, tapi juga aku ngerasa apa ya, kayak ada satisfaction feeling gitu loh every time aku ngelihat raw data-data yang kayak super berantakan banget, aku transform dan aku apa ya, kayak I'm building a dashboard from that raw data gitu. Jadi yang kayak gila, gue bisa ngerubah dari ribuan data jadi satu dashboard yang cantik. Aku kayak sampai yang kayak kalau habis bikin dashboard, ini jujur guys, kalau aku habis bikin dashboard tuh kalau kayak ini ada yang kurang kayak dari dashboard ini, kayak warnanya kurang cocok deh. Aku bisa sampai kayak gitu, kayak pemilihan warna chart pun aku sampai kayak ini kayaknya warnanya bagusan ini deh, bagusan pakai warna itu deh gitu. Jadi harus rapih juga ya. Iya, nggak tahu sih, kayak rasanya tuh kayak dashboard itu kayak baby gue. Apaan sih,
sumpah. Ini beneran maaf ya lebay gitu. Dan juga satu lagi, setelah aku nge-build si dashboard dari raw data ini, apalagi kalau misalnya dapet reachful insight from my dashboard, aku jadi yang kayak lebih seneng aja. Aku seneng ternyata beneran useful gitu. Dan kalau downs-nya tuh apa ya, mungkin kan aku tuh dari ilmu ekonomi ya, dimana pelajarannya itu lebih yang kayak makroekonomi yang mempelajari tentang perekonomian negara gitu. Dan jadi jarang sih ada pelajaran yang ter-apply ke pekerjaan aku. Paling yang ke-apply ke pekerjaan aku itu macroeconomic research. Jadi apa ya, research mengenai makroekonomi gitu. Ngerti-ngerti, itu juga part of your job desk ya, gitu ya. part of my job desk. Terus sama satu lagi tuh paling pola pikir sih, kan karena aku tuh berurusan sama data ya. Jadi pola pikir yang kayak statistik, econometrics itu yang menurut aku ngebantu aku di pekerjaan aku sih. Ya, downsnya itu sih. Downsnya jadi apa? Downsnya tuh pelajaran ilmu ekonomi aku tuh nggak terlalu apply ke pekerjaan aku ini. Oke, next question dan mungkin pertanyaan terakhir. Jadi dari 4 pekerjaan nih, 4 job desk yang tadi kamu udah bilang, kira-kira favorit job desk kamu itu apa? Atau bahkan 5 yang kayak bikin kopi, jajan. Paling favorit sih bikin kopi. Kamu jangan nanya gitu lagi. Semua job desk yang aku lakukan tuh favoritku semua. Wow. Beneran aku nggak bisa milih favorit sih, karena emang aku favorit semua guys. Bukan favorit sih, tapi lebih yang kayak misalkan bikin dashboard nih, sama misalkan cleansing data. Kamu tuh kayak, wah cepet-cepet kelarin cleansing data biar aku bisa bikin dashboard yang bagus segala macam. Pastinya kayak di job desk kita kan pasti ada yang kayak satu part yang kayak, wah kita paling suka, sama kayak paling satu part tuh yang kayak nggak nyalain sparks di dalam diri kita gitu loh. Ya itu aku paling suka. Apa? Yang bikin dashboard. Berkaitan sama ngubah raw data jadi dashboard. Kayak kalau misalnya ada request spesifik, temen aku ada yang nanya kayak, Ki, kan temen aku tuh di bagian ini kan di brand and communication kan. Terus dia waktu itu nanya kayak, Ki bisa nggak sih Ki bantu bikin dashboard buat merchandise kita gitu kan. Jadi bisa kelihatan insight dari merchandise kita tuh bagusnya di mana gitu kan. Terus aku kayak, oke, aku bisa. Terus maksudnya itu kan datanya baru banget kan buat aku, datanya dia. Jadi yang kayak, wah ini challenge banget sih buat aku, tapi aku seneng karena kayak, kamu gak pernah sebelumnya ngebantu hal baru. Dan jadi masa aku juga jadi belajar gitu loh, ternyata kalau merchandise itu butuhnya gini-gini ya gitu-gitu. Jadi ngubah raw data jadi suatu dashboard yang menghasilkan banyak insight untuk semua orang, jadi ngerasa useful aja. Beneran itu mungkin part terfavorit aku di pekerjaan aku. Jadi yang itu ya, ngubah raw jadi dashboard dan bisa dipakai sama banyak orang. Oke guys, jadi ternyata setelah aku mendengarkan pekerjaannya Inga, kepalaku panas banget. Kamu pusing nggak? Kayaknya aku juga kalau dengan pekerjaan kamu juga pusing deh. Oke, jadi setelah aku mendengarkan pekerjaannya Inga, kayaknya tuh benar-benar berkaitan dengan data, dengan Power BI, terus kayak apa ya, kayaknya tuh kalau menurut aku tuh kamu orangnya masih teliti gitu sih. Karena kamu miss satu number aja, kamu salah satu angka aja tuh menurut aku akan impactnya tuh akan besar gitu. Jadi nggak boleh keburu-buru juga ya kerjanya. Terus mesti detail oriented juga sih kayaknya orangnya. Dan harus tekun guys, itu paling penting sih, harus tekun. Karena kalian tuh bakal ngeliatin angka mulu gitu loh. Iya, betulnya bener tau. Tapi pas aku awal kerja tuh mataku tuh sakit banget kayak ngeliatin beneran kayak ngeliatin angka semua gitu, mataku sakit banget, bahkan sampai pernah bintitan kan. Oh iya, jangan-jangan gara-gara oh my god, jadi kita tahu kenapa kamu 2 kali kan bintitan? Sekali, enak aja. Gara-gara mataku capek, karena mataku capek terus aku suka ngucek mata gara-gara itu. Guys, jadi kita tahu sekarang kenapa Inga bintitan, karena liatin angka. Oh my god. Iya, jadi gitu guys, job desk aku di perusahaan aku. Oke, seru sih. Tapi menurut aku kalau kamu emang anaknya suka angka, suka apalagi suka matematika, statistik, ekonomi juga kan ya, ekonomi gitu. Kayaknya kalau kamu nyoba bekerja di tempatnya Inga, kayaknya menurut aku ya akan suka-suka aja sih. Iya, ada plus minusnya sih guys. Iya, maksud Anggi bukan di tempat aku di perusahaan aku sekarang, tapi di bagian business intelligence di perusahaan manapun sih. Oke guys, kalau gitu segini dulu video dari kita berdua. Kalau misalkan kalian ada
penasaran apa lagi nih tentang pekerjaannya Inga, atau mungkin tadi belum lengkap, belum terkupas lebih dalam lagi, kalian boleh tinggalin di kolom komen di bawah. Iya, dan kalau kalian ada yang penasaran sama kerjanya Anggi, yang pasti banyak banget juga sih Gi kemarin yang komen kayak sekarang giliran Kak Anggi dong yang di interview. Ayo dong Kak. Iya, kalau kalian ada yang pengen Anggi jelasin dia tuh ngapain aja sih di consumer goods, kalian tinggalin kolom komen, terus kalian like yang banyak. Sampai like berapa Gi baru kamu bikin? Nggak tahu. Pokoknya tinggalin like yang banyak guys. Pokoknya pekerjaan aku itu basically aku jualan untuk living. I sell food for living. Oke, jadi segitu. Dadah. Bye. Don't forget Like, comment, subscribe.